wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah dan segala nikmat kita bersama. Alhamdulillah karena sebenarnya hal subuh ini masih kita menjaga hidup kita sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Diajak dengan kita menikmati tanah surga, kita bertutur ilmu, di mana hanya ini seperti biasa kita mengadakan kajian. Dan alhamdulillah pada hari ini Ustaz Ibrahim kita sudah hadir di tengah kita, Bapak Ustaz Hizbullah Hudun yang akan berkajian kajian yang kita bersama. Salam dan salam yang kita sajikan kepada Rasulullah yang bisa kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sahabat dan juga kita umatnya yang sudah mendapatkan surga yang mulia. Baik Bapak, insyaallah semoga sehat semuanya dan kita segerakan sama-sama mendengarkan kita isi hati kita dengan lingkungan yang terjadi kita dengarkan dan buat kita. Mari sama-sama kita bersama kita dan kita memiliki kita mudah dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu kita Bapak Ustaz Ibrahim untuk disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Ikhwatal iman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Furqan yang saya muliakan, saya hormati dan saya banggakan. Pertama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya, atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala subuh hari ini kita bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk menjalankan salat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian pekanan. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada usul kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya dan semua umatnya setiap menjalankan sunnah-sunnahnya. Saya berharap semoga Allah mempertemukan kita dengan Rasulullah di akhirat kelak. Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya dan kita berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema tafsir kita pada kesempatan ini berkaitan dengan sebab-sebab musibah dan bagaimana mensikapinya. Sebab-sebab musibah dan bagaimana mensikapinya. Sebagai pendahuluan bahwa bukan saja kita yang mendapatkan musibah, tapi orang-orang terdahulu juga mendapatkan hal yang sama. Bahkan kemudian Al-Quran jelas, tidak mungkin kalian akan masuk surga sebelum kalian mendapatkan musibah seperti musibah yang telah menimpa umat-umat terdahulu. Di antaranya ada yang mendapatkan penyakit. Nabi Ayyub sampai selama 17 tahun tanpa henti, tetap sabar tabah menghadapi musibah yang sangat berat itu. Demikian juga ada yang tertimpa kelaparan. Demikian juga ada yang ada kemuncangan, peperangan terus menerus. Mereka tetap bersabar sampai-sampai mereka mengatakan, mata nasrullah, kapankah datangnya pertolongan Allah? Maka Allah menjawabnya, ala inna nasrullahi qarib, sungguh pertolongan Allah itu sudah dekat. Jadi musibah bukan saja yang kita yang mendapatkan, tapi orang-orang terdahulu juga sudah mendapatkan. Cuma harus diingatkan bahwa jangan sekali-kali kita seperti orang Bani Israel
yang mendapatkan musibah mengadu kepada nabinya itu Nabi Musa alaihissalam supaya dihilangkan musibah itu. Lalu Nabi Musa pun berdoa. Setelah musibah itu, bencana itu, dia mengatakan, wahai Musa, ini musibah telah hilang bukan gara-gara doa kamu, tetapi memang sudah musimnya sudah selesai. Itu Bani Israel, seperti yang digambarkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 131 sampai 136. Allah berfirman bahwa mereka menguji mereka dengan beberapa ujian, musibah dan cobaan. Setiap kali kemudian farasana alit tufan wal du'a wal qumma wal tafadi'a wad damayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Kami datangkan pertama kali ada tofan. Ada mengatakan angin tofan. Kalau di sini kita mungkin angin puting beliung terus menerus, sehingga datang mereka kepada Nabi Musa, wahai Musa, ud'u lana rabbaka bima 'ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Wahai Musa, doakan kita kepada Tuhanmu. Sombongnya tuh, diperhatikan bahasanya, doakan kita, doakan kami kepada Tuhanmu. Sebenarnya kan doakan kita kepada Tuhan kita, tapi dia mengatakan doakan kita kepada Tuhanmu. Coba. Jadi bukan bahwa tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, tapi minta dihindarkan dari musibah. Nabi Musa pun berdoa karena dia berjanji, kalau kami betul-betul musibah ini hilang, kami akan beriman kepadamu dan beribadah kepada Allah semata. Maka Nabi Musa berdoa, ya Allah, hilangkan taufan dari mereka. Hilang taufan. Setelah itu apa yang terjadi? Wahai Musa, hilangnya taufan bukan karena doamu, tapi memang sudah musimnya sudah selesai. Berikutnya Allah uji lagi dengan yang berikutnya, ada diturunkan kodok. Jadi dari dulu ada kodok ya, kodok begitu. Nah, setiap kali kodok itu kemudian ada, mau mandi ada kodok, mau minum ada kodok, mau di masjid, di mansur ada kodok. Akhirnya datang lagi Musa, ud'u lana rabbaka bima 'ahida 'indaka la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilna ma'aka bani Israil. Wahai Musa, doakan kita kepada Tuhanmu. Kalau seandainya bencana ini tidak ada lagi, kami akan beriman kepadamu dan kami akan kerahkan orang-orang Bani Israil itu juga beriman kepadamu. Nabi Musa berdoa lagi, ya Allah, hilangkan dari mereka kodok yang selalu ada di tengah-tengah mereka. Hilang tuh kodok. Tapi lagi-lagi apa kata mereka? Wahai Musa, hilangnya kodok bukan karena doamu, tetapi musim kodok sudah selesai. Luar biasa. Ini orang-orang banyak stres, orang stres dia. Demikian juga datang lagi, Allah ganti lagi dengan kutu. Mungkin kalau sekarang apa namanya dia? Di kamar mandi, sering kamar mandi namanya apa namanya, banyak yang banyak itu kaki seribu kecil itu. Nah, itu mungkin begitu ya, kutu. Di mana ada kutu. Wah, sama tadi. Datang lagi dengan Musa, ud'u lana rabbaka bima 'ahida 'indaka la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilna ma'aka bani Israil. Sama, ketika kutu itu hilang, makhluk kecil tadi hilang, dia lagi mengatakan, wahai Musa, hilangnya mereka kutu itu bukan karena doa kami, tapi memang musim kutu sudah selesai. Begitulah akhirnya Allah murka dan menenggelamkan mereka di lautan yang lautan merah. Jadi akhirnya hilang mereka, habis mereka. Jadi kita ini jangan sampai seperti Bani Israel, datang ke kiai, wahai kiai, coba ini amankan segera keadaan ini. Kalau seandainya ini kita akan beriman kepada setelah ini nggak ada kaitan dengan doa kiai. Wahai kiai, hujan sudah lama tidak turun, doakan kita supaya kemudian turun lagi hujan. Kita berdoa lagi para kiai. Setelah turun hujan, kata mereka ini bukan gara-gara doa kiai, tapi memang sudah musim hujan, sudah mulai turun, sudah mulai datang. Akhirnya Allah akan murka nantinya. Itu yang pertama ya, jangan seperti Bani Israil. Yang kedua, jangan juga seperti orang munafik. Jangan orang munafik, walaupun musibah datang bertubi-tubi berkali-kali, tetap saja tidak mau bertaubat, tetap saja dalam kemaksiatannya, seperti yang digambarkan oleh Allah dalam surat At-Taubah. Di akhir-akhir surat At-Taubah,
Allah berfirman, "Awala yarawna annahum yuftaruna fi kulli 'amin marratan aw marratain, tsumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun." Tidak engkau perhatikan orang-orang munafik sudah dikasih kemudian musibah, dikasih bencana 2 kali dalam setahun, tapi mereka tidak mau bertaubat. Nah, jangan juga jadikan musibah sebagai sarana untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah teguran dari Allah, ini adalah peringatan dari Allah. Kalian harus kembali ke jalan yang benar. Tapi orang munafik tidak memanfaatkan situasi itu untuk bertaubat kepada Allah. Di antara menteri kita sudah mengatakan, mari kita taubat nasional. Mari kita akui kesalahan kita di hadapan Allah dan kembali berbuat baik. Insya Allah jauh lebih baik daripada terus-menerus tidak mengakui kesalahan dan akhirnya musibah terus datang terus-menerus tanpa kita sadari kita nanti akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan seperti Bani Israel, jangan juga seperti siapa tadi? Orang munafik. Akhirnya kita masuk ke bagian apa sebab-sebab datangnya musibah itu. Sebab-sebabnya itu dikatakan 3 faktor ya. 3 faktor. Ini kajian Quran ya, bukan menuduh, bukan mendudukan, bukan untuk mencari popularitas di tengah-tengah bencana dan musibah yang menimpa saudara-saudara kita, bukan. Ini pendekatan Quran yang harus kita pahami sehingga kita kemudian menyadari bahwa bisa jadi datangnya musibah disebabkan karena 3 faktor ini. 1, faktor pertama itu adalah karena hukuman. Ini berarti sebagai hukuman dan siksaan, sebagai hukuman dan siksaan. Kapan itu terjadi? Kapan itu sebagai hukuman? Pertama, karena kemaksiatan merajalela. Kemaksiatan merajalela. Kalau kemaksiatan ada di mana-mana, itu bisa jadi itu sebagai hukuman. Di sini maksiat, di sini maksiat. Mana ada maksiat seperti yang menimpa umatnya Nabi Lut. Mereka kemudian mencintai sesama jenis, lesbian, ada homoseksual, LGBT. Kalau di mana-mana masyarakat sudah menganggapnya sudah tradisi dan kebiasaan, di situ Allah akan menurunkan siksaan dan hukumannya. Mana dalilnya? Disebutkan dalam surat Yasin yang sering kita baca. Qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Tawirukum ma'akum ayyudzikrum bal antum qaumun musrifun. Kita ini menjadi orang yang sengsara, menjadi orang yang sial, menjadi orang yang celaka karena kedatangan wahai para nabi dan rasul. Jadi dianggapnya nabi dan rasul itu membawa biang kerok. Tapi kata Allah enggak. Kamu itu disiksa, kamu itu dihukum karena kamu adalah orang yang melampaui batas, yang terus-menerus bermaksiat. Jadi waspadai kalau maksiat sudah merajalela di mana-mana tanpa ada lagi kemudian yang mempedulikan dan tidak ada lagi yang menegur, bahaya. Jadi nanti kalau seandainya tetangganya ada yang yang selingkuh, diingatkan segera ya. Jangan sampai diam-diam semua, nggak ada yang menegurnya. Itu dikhawatirkan Allah akan murka dan menurunkan hukuman dan siksaan. 1. Jadi hukuman itu turun apabila kemaksiatan merajalela. Yang kedua, bahwa banyak yang berbuat zalim. Berbuat zalim itu artinya apa? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, namanya berbuat zalim. Seorang suami semestinya melindungi istrinya, tapi KDRT berarti berbuat zalim. Atau semestinya istri itu taat kepada suaminya, tetapi istri membantah terus, kemudian menolak ajakan suaminya. Ini berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Semestinya pemerintah, pejabat itu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakatnya, tapi justru menjadikan jabatan sebagai sumber kekayaan. Berarti dia berbuat zalim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Semestinya yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka menyembah binatang, mereka menyembah ciptaan, berarti berbuat zalim. Maka kesyirikan itu disebut dengan kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang paling besar karena menyembah yang semestinya tidak boleh disembah. Menyembah sesama makhluk dilarang dalam Islam. Kira-kira begitu. Jadi yang pertama adalah
kalau kita merajalela kemaksiatan. Yang kedua, kalau kezaliman kemudian terus-menerus terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi tadi ya, saya ingatkan rakyat harus beribadah kepada Allah, tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Hukum tidak ditegakkan itu berbuat zalim, kemudian apalagi perusahaan merampas hak karyawannya, itu namanya perbuatan zalim. Kalau itu sudah merajalela, maka di hukuman Allah akan turun. Yang ketiga, karena dosa syirik. Secara khusus Allah menyebutkan terkait dengan syirik. Syirik ini kalau ada yang mengatakan Allah itu punya anak, Allah akan marah dan murka. Disebutkan dalam surat Maryam ayat 88 sampai ayat 92. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Ada orang yang mengatakan Allah itu punya anak. Berarti kan Allah butuh hiburan, Allah itu butuh keturunan. Padahal Allah sudah bantah dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Laqad ji'tum syai'an idda. Anda telah mendatangkan perkara yang sangat mungkar. Tidak boleh mengatakan Allah itu punya anak. Bahkan hampir-hampir saja langit pecah, bumi terbelah, gunung-gunung runtuh karena perkataan itu Allah punya anak. Jadi hati-hati ya. Kalau nggak salah ya, Aceh itu datang tsunami karena ada di pinggir pantai yang merayakan tanggal 25 itu, malam tanggal 25 mengatakan Tuhan itu, Tuhan Yesus, Tuhan ini, Tuhan itu. Akhirnya tanggal 25 pagi-pagi datang tsunami. Walaupun bisa jadi mengatakan nggak ada kaitan, tetapi tetap saja Allah sudah ingatkan kita bahwa jangan sekali-kali mengatakan Allah itu punya anak, karena itu bagian dari kesyirikan yang sangat berat dan Allah sangat murka. Jadi kalau ada perayaan yang mengatasnamakan ada Tuhan Yesus, Tuhan ini, jangan sekali-kali meyakini itu, dan harus kita kemudian ingatkan bahwa walaupun itu keyakinan mereka, tapi jangan sampai terjadi tengah-tengah masyarakat, karena Allah akan pasti murka terhadap orang yang menyebutkan Allah itu punya anak. Yahudi mengatakan Uzair adalah putra Allah, Nasrani mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah marah. Disebutkan dalam surat At-Taubah, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah, bahwa Uzair itu putra Allah, dan kata Nasrani Yesus itu anak Allah. Waduh, Allah sangat murka dan marah. Kalau kita jangan ya, kita pokoknya Tuhan itu adalah Esa, tidak tempat bergantung kecuali kepadanya, tidak pernah beranak, tidak pernah berperanakan, dan tidak ada satupun orang yang setara dengannya. Yang berikutnya, karena para tokoh durhaka, jangan lupa, karena para tokoh durhaka. Jadi tokohnya durhaka. Siapa yang disebut dengan tokoh? Bisa jadi konglomerat, bisa jadi pengusaha, bisa jadi penguasa, bisa jadi ilmuwan, bahkan ulama. Bisa jadi seperti mereka adalah tokoh. Nah, kalau tokoh itu bersekongkol durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, wah ini bahaya. Umi Muslim ya undang-undang ketenagakerjaan yang kemarin disahkan itu sebuah kezaliman. Kalau itu disepakati semua, ulama sepakat, pemerintah sepakat, DPR sepakat, hartawan sepakat, konglomerat sepakat, wah ini mengundang bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana dalilnya? Disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 16. Surat Al-Isra ayat 16 Allah berfirman, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alal qawl fa dammarnaha tadmira." Apabila kami ingin menghancurkan sebuah negeri, maka kami akan biarkan para tokoh itu durhaka, berfoya-foya, kemudian hidup mewah tanpa mempedulikan masyarakatnya. Maka disitulah kemudian setelah mereka durhaka semua, kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Bisa jadi kehancurannya bukan dalam bentuk musibah yang besar, bisa jadi negara kita kemudian kehilangan arah dan akhirnya jatuh dalam kemiskinan yang terus menerus. Ini bahaya.
untuk itu kita jangan biarkan para tokoh kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti disebutkan tadi, para pemimpin tidak lagi amanah. Kemudian konglomerat, orang-orang kaya itu kemudian suka bermaksiat, berfoya-foya. Usahanya di Bekasi, setelah dapat keuntungan, dia ke Amerika untuk main judi. Main judi, berfoya-foya dengan hartanya, membangun istana yang luar biasa. Padahal karyawannya digaji berkeringat, gajinya hanya UMK. Walaupun itu alhamdulillah ya, daripada nggak dapat kerjaan. Tapi jangan sampai orang-orang kaya itu menggunakan kita untuk bekerja setelah untungnya sekian miliar, ke luar negeri lagi berfoya-foya, menghabiskan uangnya untuk kemudian sekedar berjudi. Wah, ini bahaya. Makanya teman-teman, kalau bisa jadi orang kaya, kata Rasulullah, ni'mal malus shalih fir rajulis shalih. Sebaik-baik harta yang baik itu ada di tangan orang-orang soleh. Ada di tangan orang-orang soleh. Karena kalau orang soleh sudah kaya, kemudian ini dia baik dekat ke masjid, tidak mungkin menggunakan hartanya untuk bermaksiat. Paling kalau kita nikah lagi misalnya, kalau lagi sudah kaya ini nikah lagi, tapi kalau masih menikah, masih bagus gitu ya. Di sini ada, di sana ada, tapi jangan lebih dari 4 ya. Diingatkan jangan lebih dari 4, karena ada juga di tempat itu 9 istri. Itu mah menyaingi Rasulullah, nggak boleh. Cuma dibatasi 4 saja. Walaupun di sini juga ingin nikah lagi, cuma tidak berani aja ya. Nggak berani, kayak nggak ada yang berani. Kenapa saya semangat ini? Karena mic-nya alhamdulillah bagus. Mana yang kemarin kembali mic di sini? Mana ada yang kemarin nyumbang mic ini. Alhamdulillah jadi bagus. Ulama, termasuk tokoh itu udah ulama. Kalau ulama sudah sudah bermain-main dengan tambang, wah itu bahaya. Jadi tambang itu bisa kemudian meregangkan ukhuwah di antara kita. Jadi jangan main-main dengan harta. Kalau tidak sanggup, ya udah kembalikan ke pemerintah. Daripada kemudian di situ berantem, itu akan kemudian membingungkan umat. Maka waspada juga para ulama, jangan sampai minta fatwanya tidak sesuai dengan syariat, karena dicuan-cuan juga bahaya. Bagaimana hukumnya? Boleh, padahal tidak boleh sebenarnya. Ya tidak boleh. Cuma karena sudah ada setoran, akhirnya jadi boleh. Apalagi sekarang kita kan di Indonesia, terutama negara kita ini, maksiat diperhalus namanya. Namanya sudah sebut maksiat, tapi namanya indah begitu ya. Namanya riba, disebut dengan bunga wak. Bunga itu kan indah juga, tapi disebut bunga wak supaya menarik. Apa ini? Bunga wak. Padahal riba bisa jadi ya. Kemudian PSK, bagus kan? Pekerja seks komersial. Padahal ini adalah WTS, wanita tuna susila. Akhirnya yang namanya zina biasa saja. Toh namanya juga BSK, bekerja juga seks komersial. Nanti dia serikat bekerja juga. Mau diapain coba? Dia namanya bencong, namanya LGBT. Wih, jago banget ya. Transgender. Namanya apa sekarang? LGBT. Padahal aslinya adalah bencong. Jadi itu semua, jadi indah-indah semua namanya supaya kelihatan baik. Padahal tidak baik itu sebenarnya. Nah, kalau ulama itu serta dalam yang menyentuh itu semua bahaya. Untuk itu para ulama harus konsisten di atas ajaran Allah dan tidak boleh belok-belok disebabkan karena ada pengaruh harta-harta cuan-cuan. Yang terakhir misalnya ilmuwan, dimintai pendapatnya karena sudah dapat bayaran, akhirnya sesuai dengan ilmunya membenarkan apa yang dilakukan oleh para pejabat kita. Kalau sudah itu semua terjadi, maka dikhawatirkan seluruh negeri akan hancur sehancur-hancurnya, dikuasai oleh negara tertentu, dikuasai oleh negara luar. Kita tidak mandiri lagi seperti yang terjadi di Morowali. Ada pesawat bisa langsung ke situ menurut Kemenhannya, itu bahaya, membahayakan kedaulatan negara kita. Karena ada negara di dalam negara, ada republik di dalam republik. Saya kira jadi para tokoh-tokoh masyarakat jangan suka bermaksiat kepada Allah, karena itu adalah awal kehancuran. Apalagi kemudian sudah bersekongkol antara para pemimpin, konglomerat, antara para ulama itu serta di dalamnya, dan termasuk para ilmuwan. Dia itu pik di mana tuh yang di yang laut itu kemudian diuruk, itu kan gara-gara ada ustaz di sana.
ada konglomerat, bisa jadi ada pengusaha, ada penguasa di situ, terlibat semuanya, maka akhirnya anjlok, naik hoki itu kan bencana bahaya. Diuruk semua, direklamasi, akhirnya ancol, banjir. Itu adalah bagian dari cara Allah kemudian menghukum seseorang atau para tokoh tadi yang berbuat kezaliman dan melakukan kemaksiatan. Itu saya kira 4 poin ya yang menjadi sebab datangnya musibah. 1, karena kemaksiatan merajalela. Yang kedua, karena perbuatan zalim dibiarkan. Yang ketiga, karena ada perbuatan syirik yang mengatakan Allah itu punya anak, Allah sangat murka dan marah. Yang keempat, karena para tokoh bersekongkol bermaksiat kepada Allah, melakukan kemaksiatan dan kefasikan, Allah menurunkan hukumannya untuk sebuah negeri dan negara. Kita beralih ke yang kedua. Mudah-mudahan ini yang terjadi pada kita. Kalau tadi adalah hukuman, sekarang sebagai teguran. Nah, sebagai apa? Teguran saja. Masih mendingan kita lalai kemudian diingatkan oleh Allah, kita ketiduran dibangunkan oleh Allah, kita salah jalan diingatkan supaya kita kembali ke jalan yang benar. Kapan itu sebagai teguran? Kalau seandainya ada perbuatan manusia yang menyimpang, ada perbuatan manusia yang menyimpang. Mana dalilnya? Disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 41, surat ke-30 ayat 41 Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan manusia. Kami berikan hukuman supaya kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi kami berikan timpakan ke mereka hukuman supaya kembali ke jalan yang benar. La'allahum yarji'un. Masih mendingan. Masih ada waktu untuk bertaubat, masih ada waktu untuk menata dan memperbaiki diri. Karena hanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ya, mudah-mudahan ini sebagai teguran. Apa yang menimpa Sumatera Utara, apa yang menimpa Sumatera Barat, apa yang menimpa Aceh, mudah-mudahan sebagai teguran kepada orang-orang yang suka menebang pohon secara berlebihan. Ditebang, yang umurnya sudah 100 tahun ditebang, itu kan resapan air. Tiba-tiba ditebang, tidak lagi pohon di sana, menjadi botak gundul begitu. Itu berarti airnya langsung ke sungai, tidak lagi meresap ke bawah, dan itu menjadi bencana besar. Akhirnya terjadi longsor, terjadi banjir bandang disebabkan karena tidak ada resapan air. Kenapa? Karena pohon-pohon yang berumur ratusan tahun ditebang semuanya. Ini karena kerasukan orang-orang tertentu. Nah, akhirnya terjadilah seperti yang menimpa mereka. Mudah-mudahan sebagai teguran saja supaya masyarakat kembali sadar, pemerintah kembali sadar bahwa ada yang salah dalam pengelolaan hutan. Mungkin masyarakatnya juga diam, akhirnya disitulah muncul teguran. Apalagi tidak berdaya ya. Biasanya kalau saja masyarakat adat itu lebih menjaga hutan biasanya, berkesinambungan. Kalau sekarang kan para konglomerat kita terkadang hanya memikirkan hari ini saja tanpa mempertimbangkan masa depan yang akan datang. Maka bila itu terjadi, maka masih ada kesempatan untuk bertaubat. Sama juga teman-teman ya. Kalau lagi-lagi jarang ke masjid, tiba-tiba terjatuh dari motor, bisa jadi teguran ya. Tiba-tiba kemudian kakinya kesenggol apa begitu, teguran. Bisa jadi kemudian tidak mau berzikir, akhirnya istrinya tiba-tiba ngomel-ngomel terus. Nah, itu sebagai teguran. Tapi jangan sampai beralih ke perceraian ya. Itu hanya teguran supaya kita kembali ke jalan yang benar. Demikian juga yang lain. Jadi kalau ada musibah, kita pandang sebagai teguran. Yang kedua, bahwa sebagai teguran itu kalau orang-orang baik, orang-orang soleh mendiamkan kemaksiatan. Dia soleh, tapi membiarkan kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat, bisa saja akan muncul teguran. Teguran apa? Bisa jadi kemudian tiba-tiba di sini banjir juga, itu teguran. Kenapa? Orang-orang soleh, para dai, diam semuanya, kemudian kemaksiatan. Tetangganya selingkuh, didiamin aja. Tetangganya kemudian berbuat maksiat, didiamkan saja. Kalau kita sudah diam semua, maka terkadang muncul teguran dari Allah. Dalilnya mana?
disebutkan dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 25, Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab." Waspadalah, hati-hatilah terhadap musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim. Diperhatikan, tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja, tapi orang-orang baik juga akan terkena dampaknya. Kapan itu? Disebutkan dalam hadis bahwa ketika kita mendiamkan maksiat. Saya bacakan hadisnya. An Ali bin Amirah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah azza wa jalla la yu'adzabu al-'abdu bi'amal khassa hatta yara al-munkar baina dhahranihim wa hum qadirun 'ala an yankiru fala yunkiru fa idza fa'alu dzalika 'adzaba Allahu al-khassata wal 'ammah. Sesungguhnya Allah tidak akan menghukum orang umum karena perbuatan orang khusus. Saya ulangi, sesungguhnya Allah tidak akan menghukum masyarakat secara umum karena perbuatan orang-orang tertentu, kecuali bila di tengah-tengah masyarakat terjadi kemaksiatan dan kemungkaran, maka orang-orang khusus tadi tidak menegur orang-orang umum tadi, membiarkan begitu saja, maka disitulah Allah akan menurunkan azabnya secara umum. Secara umum mungkin sama dengan dia dalam kasus mengganggu tawon lebah. Kalau ada lebah di sini seumpama ada anak-anak yang mengganggu, kalau seandainya kita tidak tegur anak itu pasti akan lebah itu tidak hanya menggigit anak itu, tapi akan menyebar kemana-mana. Bila ada anak yang kemudian melakukan itu, segera tegur. Demikian juga maksiat. Kalau kita biarkan aja maksiat itu, maka di situ akan mengumumkan, menyamaratakan semua hukuman kepada mereka. Begitu ya. Jadi kalau ada kemaksiatan, segera dicegah supaya tidak kemudian menurunkan siksaan yang diratakan kepada semua masyarakat. Contohnya ya, buang sampah di kali. Apakah yang akan tertimpa nanti? Banjir hanya yang membuang sampah? Tidak, kita semua akan terkena, karena itu akan membuat aliran sungai itu, aliran buang itu terhambat. Maka bukan saja yang buang sampah akan terkena dampaknya, tapi kita pun akan terkena. Kalau kita kemudian yang pernah naik kapal laut kan besar, 7 dek, 7 lantai. Ada orang paling bawah membolongi kapal itu, kita tidak menegur, apakah yang membolongi saja kemudian akan terkena dampaknya? Tidak, semua penumpang akan tenggelam semuanya. Itu disebut dengan Allah akan menghukum secara umum bila ada orang-orang yang bermaksiat, kemudian masyarakat diam semuanya. Jadi kemaksiatan, yang penting dia berdosa sendiri, yang tanggung ada dia enggak, kita pun akan kena dampaknya. Kalau di sekitar kita sudah mulai ada yang kelihatan mencintai sesama jenis, mau kemana? Wah ya, mau kemana? Sudah pacar sesama jenis ini, nama pacarnya Ahmad, yang laki-lakinya yang karena kalau walaupun sesama jenis itu ada yang memposisikan diri sebagai laki-laki, ada yang memposisikan diri sebagai perempuan. Laki-lakinya namanya Lukman, yang perempuannya namanya Ahmad. Padahal dua-duanya laki-laki, kita tidak tegur, berbahaya. Maka disitulah kemudian Allah akan menurunkan siksaannya secara umum. Ada orang yang nggak pernah ke masjid, diingatkan, ayo ke masjid. Walaupun itu berat karena mengurusi urusan orang lain, tetapi demi menghindarkan kita dari siksaan. Ada orang yang kena begal. Itu semestinya sih kita ikut membantu. Cuma masyarakat terkadang acuh tak acuh begitu, saya tidak terkena. Hari ini kita tidak kena, besok kita akan kena. Di luar negeri kalau ada begitu kelihatannya banyak untuk menolong orang-orang yang terkena musibah itu, sehingga alhamdulillah jarang terkena kemudian begal-begal yang perbuatan sorry yang berat begitu. Alhamdulillah. Tapi di kita terkadang tidak mempedulikan itu semua, akhirnya bebas untuk membegal orang, padahal itu adalah keburukan yang sangat nyata dan harus kita kemudian hilangkan.
Saya kira itu ya. Jadi bila kemudian kemaksiatan dibiarkan merajalela dan orang-orang saleh diam semuanya, maka di situ juga akan turun teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain sama ya, bahwa kalian la ta'murun walladzi nafsi biyadi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Kalian melakukan amar ma'ruf atau mencegah dari munkar, atau Allah akan menurunkan siksaan kepada kalian secara umum sehingga orang-orang tidak lagi yang terima doanya. Kalau Allah sudah marah, bisa menurunkan hukumannya, tegurannya, dan doa-doa kita tidak lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dua hal ya sebagai teguran karena orang saleh diam, atau kemudian karena tangan-tangan manusia itu kemudian berbuat salah sehingga Allah tegur mereka supaya kembali ke jalannya yang benar. Sekarang terakhir, semoga ini yang terjadi di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, dan di Aceh. Apa itu? Sebagai ujian kepada orang-orang beriman. Hanya ujian untuk meningkatkan derajat mereka, bukan sebagai hukuman, bukan sebagai teguran, murni sebagai cinta Allah kepada mereka, memberikan ujian supaya mereka selalu bersabar. Pahala semakin meningkat, surga pun semakin besar, semakin tinggi di akhirat kelak. Mana dalilnya? Disebutkan dalam surat Al-Baqarah bahwa ini bagian dari rahmat Allah, cinta kasih Allah kepada mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami, Allah menggunakan kata lam sumpah dan nun taukid sebagai penguat. Sungguh pasti kami akan menguji kalian wahai orang-orang beriman, berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kematian, dan kekurangan buah-buahan. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu orang-orang beriman yang bersabar ketika mendapatkan musibah itu. Karena para nabi juga sama. Yang enak-enak dari para nabi itu cuma Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu enak dia, raja, siapa namanya, wanita, istrinya banyak, kemudian istananya besar. Nabi Sulaiman saja. Yang lain coba, Nabi Daud, Nabi siapa lagi, Nabi Isa, orang miskin, kemudian Nabi Ayub, kemudian ada lagi Nabi Idris, termasuk Rasulullah. Itu diuji dengan berbagai ujian yang berat-berat semuanya. Mereka sudah mendapatkan itu semua, sehingga jangan kita memfonis orang yang terkena musibah. Wah, ini hukuman, belum tentu, tetapi bisa jadi semata-mata ujian. Ada pengurus masjid tiba-tiba terkena sakit kanker serupa, jangan, mudah-mudahan tidak ada ya, tapi sekiranya, ada tiba-tiba, ini hukuman belum sebagai ujian itu, jangan difonis sebagai hukuman. Tapi insya Allah adalah bagian dari ujian supaya pahalanya semakin besar di sisi Allah. Termasuk Gaza. Gaza itu, ya Allah, kok Allah hukum berbuat 72 tahun lebih terus begitu aja terus. Itu bisa jadi cara Allah untuk menaikkan derajatnya sehingga diangkat mendapatkan surga terbaik. Jadi bisa jadi ujian kelaparan, jadi ketakutan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kematian, kekurangan buah-buahan. Maka berikan kabar gembira kepada orang-orang beriman yang bersabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang apabila mendapatkan musibah dia mengatakan inna lillahi, ini semua adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini milik Allah, Allah ambil kembali, enggak masalah karena miliknya. Ini hanya titipan, bukan milik saya. Nah, kalau orang seperti itu, insya Allah akan berikan tambahan hidayah, Allah akan berikan rahmat kepada mereka, dan Allah pun akan berikan keberkahan yang sempurna. Maka jadilah orang yang bersabar, akan ada pahala besar insya Allah. Seperti yang terjadi di Gaza, mereka bersabar, maka keberkahannya semakin besar, dan sekaligus akan mendapatkan tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tambahan, ada anak SMA, jangan sampai anak kita sepertinya. Wahai anak, apa arti dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kata dia, ada orang meninggal. Itu terjemahannya. Dianggapnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu ada orang meninggal. Padahal maksudnya inna lillahi, sesungguhnya kita adalah milik Allah semua,
dan kita kemudian akan kembali kepada Allah. Untuk itu kalau teman-teman mendapatkan musibah, sabarlah karena semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kata Agi, jadilah seperti tukang parkir, terutama parkir kantoran begitu ya. Di pagi hari mobil masuk banyak. Di sore hari mobil itu hilang satu persatu. Apakah tukang parkirnya marah? Enggak, karena dia dalam hatinya merasa itu memang bukan milik saya, hanya titipan. Nah, kalau kita mau perlakukan harta seperti itu, kesehatan adalah titipan, kemudian harta adalah titipan, kemudian hilang, maka itu berarti itu diambil alih oleh sang pemiliknya, sehingga kita tidak boleh bersedih berkepanjangan. Yang kedua, kapan itu sebagai ujian? Kenapa muncul ujian seperti itu? Supaya nanti surga kita semakin tinggi. Saya terkadang juga, mudah-mudahan sih terkadang kalau tidak ada ujian-ujian rasa saya meragukan iman. Ya Allah, aku beriman gak sih? Saya beriman gak sih? Kok gak ada ujian? Biasanya datar-datar aja. Wah, saya khawatir nanti dengan begitu Allah membiarkan dalam kenikmatan di akhirat gak dapat nikmat lagi. Waduh. Karena memang dalam surat Al-Ahqaf ada begitu, bahwa di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Lalu dia bertanya, ya Allah, kenapa saya ke neraka? Kata Allah, adhabatum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Kalian itu sudah menikmati dunia. Mobil sudah punya, istana sudah punya, istrinya cantik, anaknya kemudian ini. Udah, kalian tidak sempat beribadah karena sudah menikmati semua. Maka di akhirat tidak ada lagi peluang untuk mendapatkan nikmat surga, karena di dunia sudah menikmati semuanya dan tidak mau beribadah kepada Allah. Sudah cukup semua kenikmatan itu, lalu tidak mau menyembah Allah, akhirnya di akhirat mendapatkan siksaan abadi. Kita khawatir juga ya kalau nggak diuji-uji juga, berarti kan iman kita tidak naik-naik begitu. Maka ujian fungsinya adalah supaya kita semakin matang imannya, dan di akhirat insya Allah dapat surga tertinggi. Dalilnya mana? Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Allah berfirman, am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massahumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian menyangka akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian musibah seperti musibah yang telah menimpa orang-orang terdahulu? Musibahnya apa? Masathumud dharra, bahwa mereka kemudian tertimpa kefakiran, miskin mereka. Wad-dharra, sakit terus menerus. Wazulzilu, sampai ada kegoncangan, peperangan. Coba perhatikan Nabi SAW. Di masanya itu terjadi 80 kali peperangan yang diikuti oleh Nabi 27 kali. Coba pindah ke Mekah, pindah dari Mekah ke Madinah, bukannya hidup damai di sana, tapi perang, karena banyak yang ingin menghalangi supaya Islam tidak berkembang. Terjadi peperangan 80 kali yang diikuti oleh Nabi 27 kali. Mereka kemudian berperang, bukan taruhannya nyawa, tetapi mereka tetap bersabar. Yang seperti itulah yang berhak mendapatkan surga. Kalian jangan pernah menyangka akan masuk surga sampai kalian juga mendapatkan musibah seperti yang menimpa mereka. Maka kalau ada sakit, itu bagian dari cara Allah untuk memberikan surga. Kalau kita ada yang kemudian fakir, tidak dapat dunia, berarti itu hak ujian Allah supaya surganya di akhirat semakin besar, semakin tinggi insya Allah. Terakhir, kalau begitu, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim kalau mendapatkan musibah? Ada 4. 1, ridho terhadap musibah itu, ridho. Nah, tapi di sisi aman-aman yang gak ada banjir lagi. Nah, alhamdulillah sekarang mah kayaknya kalian semakin dikeruk, diperbaiki, banjir tidak ada yang dulu. Di Gerhak Prima ini banjirnya langganan, begitu ada hujan banjir, karena kalinya sudah diperbaiki kali Jambe. Alhamdulillah banjirnya itu tidak lagi setiap tahun, kecuali banjir besar atau hujan deras, baru kemudian ada banjir pinggir-pinggirnya saja. Nah, jadi ridho terhadap musibah. Enggak usah protes Allah Subhanahu wa taala. Ma asabat musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah
kecuali itu atas izin Allah, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, sikap kita adalah memperbanyak istighfar. Astagfirullah. Sama siapa tahu itu sebagai teguran, siapa tahu itu sebagai hukuman. Astagfirullahaladzim, selama saya lalai. Astagfirullahaladzim, saya jarang ke masjid. Astagfirullahaladzim, jarang baca Quran. Astagfirullahaladzim, jarang berzikir. Itulah cara kita ketika mendapatkan musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa sikap kita? Sikap kita adalah bersabar. Bersabar itu kata kuncinya. Wa basyir sabirin. Bersabar, bersabar. Berikan kabar gembira kepada orang yang bersabar. Ada yang kehilangan anak putranya, maka bersabar. Allah akan ganti dengan istana di akhirat kelak. Yang terakhir, yang keempat adalah tidak boleh bersuuzon kepada Allah. Harus berhusnuzon. Cari hikmahnya, cari pelajarannya, dan cari apa masalah di belakang itu. Itu cara terbaik. Berhusnuzon kepada Allah dan jangan pernah kemudian berburuk sangka kepada Allah. Bahkan ketika mendapatkan musibah, di balik musibah akan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu mungkin bagaimana sikap musibah yang datang. Itu kemungkinan ada tiga. Satu sebagai hukuman, terutama tadi kepada orang yang berbuat syirik, durhaka terus bermaksiat merajalela, lalu kemudian ada perbuatan zalim, para tokoh durhaka semua kepada Allah. Disitulah akan memberikan hukuman. Bisa hukuman itu bukan berupa banjir bandang, tetapi negara akan rusak. Itu bagian dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa jadi teguran. Kapan itu? Kalau seandainya orang-orang soleh mendiamkan kemaksiatan yang terjadi di tengah masyarakat, maka akan terjadi musibah disamaratakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena diam semua orang-orang baik, orang-orang yang soleh. Yang kedua, bisa jika ada tangan-tangan manusia berbuat merusak, melakukan kerusakan di daratan tadi, Allah hukum dia, Allah tegur dia supaya kembali ke jalan yang benar. Tapi mudah-mudahan yang terakhir ini hanya semata sebagai ujian musibah untuk meningkatkan derajat keimanan kita sekaligus memberikan surga terbaik di akhir. Itu kira-kira mudah-mudahan manfaatnya dan semua kita bisa mengambil ibrah dari apa yang menimpa saudara kita di tiga provinsi di Sumatera, dan semua kita terus memberikan yang terbaik kepada mereka. Kata kunci yang saya terakhir saya ingin sampaikan bahwa mereka wajib bersabar dan kita di sini wajib bersyukur. Kata kuncinya begitu ya. Mereka wajib bersabar dan kita wajib bersyukur. Bersyukurnya apa? Membantu mereka sesuai dengan kemampuan kita. Mereka wajib bersabar kan mendapatkan musibah itu, kematian sudah sekian banyak orang, kemudian juga harta bendanya hilang, belum tentu mendapatkan makanan karena sulitnya medan, maka mereka wajib bersabar. Kita wajib bersyukur. Cara bersyukur adalah memberikan bantuan kepada mereka, bukan menertawakan mereka, bukan membiarkan mereka dalam kesulitan. Sedikit yang kita berikan itu akan menghibur hati mereka. Ternyata ada saudara saya di seberang sana yang sangat peduli dengan kami. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kajiannya. Baik, kita masuki sesi yang kedua. Bapak-bapak, setelah kita dengar kajian kita, bagaimana kita menyikapi musibah yang mengambil hikmah dari musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Mungkin ada pertanyaan, bapak-bapak, silakan kita yang terakhir. Sebentar lagi masuk suruh jam 5.28. Sekarang jam 5.25. Ya, bisa 2-3 pertanyaan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan pasti warga
setempat atau mungkin ada ya, mungkin nggak bisa menghibur mereka karena kan mereka pasti punya faktor dan bukan mungkin nggak protes tapi kan nggak dibenarkan karena mereka ada perlakuan. Nah, akhirnya terjadi banjir. Menimbulkan musibah yang besar, kematian yang banyak atau banyaklah. Nah, ketika mereka ditimpa seperti itu kan otomatis mereka tidak akan mungkin mati sakit atau bagaimana Pak Ustaz. Terus akhirnya kan dengan begitu seluruh rakyat Indonesia mendoakan mereka yang musibah yang meninggal maupun yang meninggal. Nah, secara langsung apakah ketika mereka sudah tiada meninggal, walaupun mungkin ada beberapa yang istilahnya non muslim lah, apakah yang non muslim ini mereka diampuni atau bagaimana namanya Pak? Itu karena ini menyangkut yang bagi mereka berbuat yang usaha lagi apa mereka bukan pelakunya yang tidak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentu hak negara harus hadir ya, menghentikan apa tadi merupakan liar begitu ya. Negara harus hadir. Makanya ada Kementerian Kehutanan yang mengeluarkan izin APL itu harus kemudian menutup dan tidak memberikan izin. Cuma karena tekan tadi awalnya prinsip begini, nanti kalau diam-diam lagi dikeluarkan izin. Nah begitu. Jadi permainannya tadi ada penguasa, ada pengusaha, ada ilmuwan, terkadang ikut-ikutan ulama. Nah tokoh ini penting untuk kemudian bersatu padu untuk menyatakan ini salah. Berarti kita katakan salah, jangan sampai hari ini karena ada bencana mengatakan salah, begitu sudah terdak kembali mengatakan ini benar, keluarkan lagi izin, dapat musibah begitu lagi tanpa mengambil pelajaran. Tapi sama tadi orang munafik setiap tahun ada musibah sekali dua kali, tapi tetap tidak membuat taubat, tetap saja mengeluarkan izin. Yang menjadi korban adalah masyarakat bawah. Mereka hanya ada di Jakarta menikmati hasilnya, tapi tidak merasakan akibat dari perbuatan itu. Masyarakat yang terkena dampaknya. Nah, bagaimana dengan masyarakat itu kira-kira matinya? Apakah mati syahid atau mati apa? Tergantung akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Kalau ada orang lagi ibadah, kemudian tiba-tiba banjir datang, maka disebut sebagai orang yang mati syahid karena mati mendadak dalam beribadah kepada Allah. Cuma mati syahid itu tidak sama dengan mati syahid dalam peperangan. Mati syahid itu ada dua. Mati syahid yang terjadi dalam peperangan itu berarti tidak perlu disolatkan, tidak perlu dikafani, tidak perlu kemudian dimandikan, langsung kemudian dikuburkan sesuai dengan pakaiannya saja. Itu mati syahid karena jaminannya surga. Tapi kalau yang mati syahid terkena begini, tetap disebut mati syahid, tetapi tetap wajib disolatkan, wajib dimandikan, wajib dikafani dan dikuburkan seperti kita yang meninggal. Cuma ada bonusnya dia karena meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak sementara beribadah mati dalam keadaan biasa, tapi bisa insyaallah bisa jadi bagian dari orang yang husnul khotimah karena mereka adalah muslim yang selama ini juga beribadah. Cuma ketika datang musibah itu tidak dalam keadaan beribadah, tetap mati secara baik, mudah-mudahan husnul khotimah insyaallah. Karena mereka bukan pelakunya ada di Jakarta semua, yang operatornya ada di daerah-daerah tertentu seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Sumatera di Aceh. Operatornya ada di sana. Nah, tapi yang keroknya bisa jadi ada di Jakarta yang mengatur itu semua. Mereka yang menikmati pengundulan hutang itu, adapun masyarakat tinggal menerima akibatnya saja, dampak dari perbuatan mereka. Jadi kita doakan yang Indonesia, mendoakan mereka yang muslim insyaallah husnul khotimah semuanya, dan kemudian yang mati dalam keadaan beribadah semoga mereka adalah orang yang mati syahid insyaallah, walaupun derajatnya tidak seperti
qatilan. Kalau mati seperti dalam perang Badar, maka matinya mati syahid. Mati dalam perang Gaza dengan Israel, matinya dalam keadaan mati syahid karena berperang melawan orang-orang yang tidak beriman. Ada di sana itu tidak dalam keadaan berperang, mati syahid juga, tapi posisinya tidak setinggi dengan yang mati syahid dalam peperangan. Untuk itu, mari kita kemudian mendoakan mereka selalu supaya mereka diberikan ketabahan dan kebahagiaan dari saudara kita. Yang non Muslim tentu mereka sesuai dengan agamanya ya, karena keyakinan kita hanya akan husnul khotimah adalah orang Muslim saja. Yang mati syahid adalah orang Muslim saja. Adapun mereka yang tidak beragama Islam itu dikembalikan ke agama mereka, seperti apa keyakinan mereka, dan tentu mereka juga menyatakan mungkin bahwa dia adalah mati dalam keadaan baik. Allahu a'lam. Ya, gimana itu? Cukup baik. Yang lain, dia satu lagi silakan. Ya, silakan. Mungkin karena selama ini ada dua kata kunci, jadi setiap pemerintahan yang kemarin kan ada PSN, proyek strategis nasional sama mobilisasi. Nah, sementara itu kan kebijakan negara. Mulai kalau kita boleh, kita nggak ada kekuatan. Nah, itu gimana? Ya, tentu kan negara kita harus terus ke depannya. Jadi ada yang salah di masa lampau harus dikoreksi, Kita adalah negara berdaulat. Jangan tidak boleh kita bergantung kepada negara lain. Ada yang salah dalam kebijakan, kita bisa koreksi. Seperti mungkin Morowali, ya termasuk di mana di Riau ya. Nah, itu kan negara kemudian mengambil alih, mengembalikan hak negara. Karena misalnya izinnya sih mungkin boleh saja baik-baik saja, tapi penyalahgunaan izin terkadang begitu ya. Nah, semestinya hanya lokal, tapi jadi internasional. Nah, itu bisa jadi begitu. Itu yang salah. Umpama semestinya diperuntukkan untuk swasta dalam negeri saja, tapi mengimpor tenaga kerja dari luar, langsung masuk ke situ, dilarang dalam sistem kenegaraan kita, dalam aturan kita, cuma disalahgunakan. Nah, penyalahgunaan seperti itu harus dikoreksi. Alhamdulillah Pak Prabowo kelihatannya tegas di media, yang harus kita akui wah tegas dia. Mudah-mudahan itu sudah diluruskan apa yang salah, termasuk kan undang-undang Omnibus Law sudah dibenarkan, sudah dikembalikan kepada hak pekerja sudah bagus kan ya, walaupun tentu belum memuaskan 100%. Demikian juga yang kelapa sawit kemudian diberikan pengelolaannya tanpa kita mendapatkan apa-apa begitu ya, diberikan konsesi sekian ratus tahun, termasuk IKN itu diberikan konsesi sebisa kemudian memiliki itu sekian ratus tahun, kemudian sudah dibatalkan oleh MK. Artinya apa yang salah masa lampau jangan didiamkan, jangan dibiarkan, tetapi harus dikoreksi. Tentu tetap kemudian membicarakan hal itu dengan negara yang menjadi sumber investasi itu. Toh di Morowali yang kaya bukan kita. Walaupun naik pendapatan, tapi pendapatan masyarakatnya biasa-biasa saja. Yang naik pendapatannya adalah orang luar. Nah, itu sama penjajahan model baru. Nah, di Belanda kan sama juga. Yang menikmati adalah Belanda. Adapun kita hanya sebatas pekerja. Indonesia ke depan yang kita dambakan adalah kita yang menjadi pengelolanya, kita yang merasakan manfaatnya, kita yang merasakan nikmatnya. Apa kata Menteri Keuangan? Benar, saya setuju 100%. Menteri Keuangan mengatakan bahwa orang-orang luar investasi ke Indonesia itu mengambil keuntungan saja di sini dan tidak memberikan kesejahteraan maksimal kepada masyarakat. Yang terbaik adalah kita perbaiki sistem kita. Orang luar kemudian datang ke sini tujuannya untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan kesejahteraan kepada mereka. Bukan mereka datang investasi mengambil keuntungan sebesar-besarnya dan masyarakat sekitar tetap hidup dalam kemiskinan. Saya setuju dengan Purbaya. Setuju juga kelihatannya. Pak Purbaya sekarang lagi. Mudah-mudahan itu bukan sekedar gimmick ya, bukan. Nah, tetapi betul-betul direalisasikan dalam kebijakan. Wallahu a'lam. Ya, cukup. Baik, saya kira cukup mungkin ya untuk menjawabnya karena sudah masuk 20
akhiri saja kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih dulu Ustaz ilmunya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mari sama-sama kita akhiri kajian kita pagi hari ini dengan baca Al-Quran dan Qur'an Majelis. Maaf, terima kasih. Untuk selanjutnya silakan sarapan penyampaiannya di masjid. Kita akhiri dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.